Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Umdatul Ahkam. Kita masih membahas bab janazah. Kita sampai ke hadis 168. 168 sudah kita bahas. 169. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati fa innaha in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in taku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bersegeralah membawa jenazah ke kubur. Segerakanlah jenazah ke kubur. Jika mayit itu adalah orang soleh, maka itu adalah kebaikan karena kalian mempercepatnya mendapatkannya. Jika keadaannya itu tidaklah demikian, maka itu adalah kejelekan yang kalian turunkan dari pundak-pundak kalian. Kita ketahui manusia terdiri dari jasad dan roh. Dan harga diri manusia terdapat pada rohnya. Sehingga ketika roh ini tidak ada, maka jasad sudah tidak ada artinya. Jasad sudah tidak ada artinya ketika roh tidak ada. Orang yang paling mencintai jasad ini pun ketika di dunia tidak akan mau menemaninya di alam kubur, tidak mau menyimpannya di rumahnya. Ini menunjukkan bahwa kita harus memperhatikan jiwa kita, roh kita, melebihi perhatian kita pada jasad kita. Kita harus memperhatikan kesehatan roh kita daripada kesehatan jasad kita. Sepandai-pandai kita merawat tubuh kita,
semahal-mahalnya kita merawat tubuh kita, merawat wajah, merawat badan, merawat kesehatan, ada waktunya jasad ini tidak akan berguna sama sekali. Namun kebanyakan dari kita lebih perhatian pada kesehatan badan, kesehatan jasad daripada kesehatan jiwa atau roh. Ketika badannya meriang sedikit, langsung mencarikan obatnya. Namun ketika rohnya sedang sakit, bahkan sudah sekarat, dibiarkan saja. Jiwanya berat, menjalankan ibadah, dibiarkan. Gemar berbuat maksiat, dibiarkan. Ketahuilah bahwa usia jasad itu ada batasnya. Bahkan sebelum roh ini meninggalkan jasad kita, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tanda-tanda kepada kita. Semakin panjang usia seseorang, maka akan semakin banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala dicabut darinya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Yasin. Dan setiap orang yang kami panjangkan usianya, maka akan kami kurangi penciptaannya. Artinya organ tubuhnya satu persatu melemah fungsinya, bahkan tidak berfungsi. Penglihatannya melemah, pendengarannya melemah, kakinya melemah. Jadi ada masanya. Ketika roh sudah hilang dari jasad, maka jasad tersebut sudah tidak ada gunanya lagi. Bahkan orang-orang yang paling dekat pun tidak sudi untuk tidur bersama. Karena jasad manusia ketika tidak ada rohnya, ini tidak ada gunanya, dan dia akan membusuk, berbau, bahkan bisa menimbulkan penyakit jika dibiarkan tidak dikuburkan. Jika dibiarkan tidak dikuburkan, maka akan menimbulkan penyakit. Kalau terjadi bencana alam sampai waktu yang lama jasad membusuk, ya, maka itu akan membahayakan orang-orang yang masih hidup. Maka syariat kita mensyariatkan, memerintahkan untuk mensegerakan pengkuburan jenazah. Jika jenazah tersebut adalah jenazah orang saleh, maka kita akan mensegerakan ia akan mendapatkan kenikmatan alam kubur. Kita mensegerakan orang tersebut untuk segera menikmati alam kubur. Kemudian jika jenazah tersebut orang jahat, maling, perampok, maka kita akan segera istirahat darinya.
Artinya kita sudah tidak melihat lagi, sudah kita kuburkan. Beberapa pelajaran penting dari hadis ini: istihbabul isra'i bi tajhisil mayyiti wa fi hamlihi lakin bi ghairi sur'atin yahsulu ma'aha dararun 'alal janazati aw 'alal musyayyi'in. Dianjurkan mempercepat mengkuburkan jenazah dan membawanya ke kuburan. Maka disunahkan juga jalannya pun cepat. Jadi tidak hanya proses pemandian, mensolatkan disegerakan, tapi juga dari rumah menuju Al-Kaf disunahkan untuk membawanya dengan langkah cepat. Akan tetapi tidak dengan kecepatan yang menimbulkan madarat, mengganggu. Yang pertama jenazah, atau mengganggu orang-orang yang mengiringinya, atau mengganggu orang-orang sepanjang perjalanan tersebut. Jadi kita mensegerakan, namun jangan sampai membuat gangguan pada jenazah, karena saking cepatnya jenazahnya sampai terpental dari kerandanya misalnya. Nah, ini karena tergesa-gesa, mungkin yang membawa kerandanya kesandung sehingga terjatuh. Ini kalau membawa jenazahnya jangan dipikul jalan kaki. Atau orang-orang yang mengantar. Orang-orang yang mengantar. Barangkali ada orang-orang yang sudah lanjut usia dan dia pengen menyertai jenazah tersebut. Kalau terlalu cepat yang membawa, maka orang-orang tua akan ketinggalan jauh. Mungkin barangkali orang-orang tua tersebut bukan penduduk setempat, sehingga kehilangan jejak. Dia ingin mengantarkan jenazah tersebut sampai peristirahatan terakhir, namun kehilangan jejak, akhirnya bingung. Mau buka GPS juga nggak punya HP. Orang tua tanya ke sana kemari juga orang tidak tahu. Akhirnya dia tertinggal proses pemakaman jenazah tersebut. Atau mengganggu orang-orang selama dalam perjalanan. Ini biasanya yang memakai mobil, mobil ambulan, memang harus disegerakan. Dan kepentingan ambulan orang sakit lebih utama daripada jenazah. Namun terkadang saat ini karena ambulan rumah sakit nggak ada yang mengiring, biasanya terjebak macet, nggak bisa berkutik. Kalau ambulan jenazah banyak yang mengiring, motor-motor sudah buka jalan di depannya, semuanya suruh berhenti. Padahal kalau kita lihat, keterlambatan jenazah pemakaman tidak menimbulkan madarat yang besar dibanding keterlambatan ambulan rumah sakit yang membawa orang sakit. Mungkin harusnya dibedakan bunyi sirenenya antara membawa orang sakit dengan membawa jenazah, sehingga kita bisa mana yang lebih kita utamakan. Atau ada barangkali saya nggak tahu, sama atau beda raungannya, sama apa beda?
sama aja ya. Namun kenyataannya ya, karena jenazah itu yang ngiring banyak ya, banyak yang membukakan jalan ya. Ada yang motor jalan duluan ya, kemudian kalau tikungan sudah blokir yang dari berbagai arah dilarang lewat. Tapi kalau yang membawa orang sakit nggak ada yang melakukannya, dia harus cari jalan sendiri. Namanya mobil cari jalan sendiri, kayak apapun kalau kondisi macet nggak akan bisa berbuat banyak. Padahal orang sakit itu lebih penting karena dia masih memiliki hak ya. Nyawanya masih ada pada jasad. Nah, kalau jenazah sudah ya, nyawanya sudah tidak ada. Kemudian yang kedua, taqayyudul isra'i bima idza lam yakunil mautu faj'ah yukhsha an yakuna igma fayambagi an la yudfana hatta yatahaqqaq mautuhu aw yakunu fi ta'khirihi maslahatun min kathratil musallin aw huduri aqaribihi wa lam yukhsha alaihi al-fasad. Disyariatkannya untuk mensegerakan jenazah ini apabila mayat tersebut, jenazah tersebut bukan orang yang mati secara tiba-tiba. Kalau orang yang mati secara tiba-tiba, maka hendaknya ditunggu terlebih dahulu. Jangan buru-buru dikubur sampai kita yakin bahwa orang tersebut benar-benar mati. Karena mengakhirkan orang yang mendadak meninggal itu ada maslahat, karena barangkali dia hanya sekedar pingsan atau mati suri, yang itu belum mati. Ibnul Qayyim menyebutkan di antara penyebab mati suri di dalam kitab Raudhatul Muhibbin, orang yang jatuh cinta, tergila-gila, memendam rasa namun bertepuk sebelah tangan, terus tertekan, memikirkan, akhirnya berhenti jantungnya. Orang-orang mengiranya dia mati, padahal dia belum mati. Maka hati-hati yang jatuh cinta. Jangan keterlaluan. Maka jika ada orang yang mati secara tiba-tiba, ya, namun tidak semua orang mati tiba-tiba ini gara-garanya cinta, banyak sekali faktor, apalagi di zaman kita sekarang ini. Maka jangan segera sampai mendatangkan ahli, ya, dokter misalnya, untuk memastikan apakah dia sudah benar-benar mati atau belum. Pada awal kajian ini kita sudah sebutkan tanda-tanda kematian, ya. Rongga ini lepas, ya. Dia tidak bisa lagi tertutup mulutnya, maka segera diikat. Kalau terlambat maka akan terbuka dan kaku, tidak bisa ditutup kembali. Kemudian mata terbelalak mengarah ke atas, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, roh apabila dicabut maka akan diikuti oleh pandangan mata. Kemudian denyut nadi berhenti, jantung juga berhenti berdetak. Dan bisa jadi ini terjadi pada orang-orang yang mati suri, ya. Rohnya masih ada, namun organ ini berhenti, ya, termasuk jantung juga
juga berhenti. Maka hendaknya ditunggu terlebih dahulu, jangan buru-buru dikubur. Atau kemaslahatan kedua, menunggu banyaknya orang yang sholat. Karena semakin banyak orang yang mensolatkannya, akan semakin banyak orang yang mendoakannya. Dan tentunya doa kaum muslimin adalah untuk mengangkat derajatnya atau mengampuni dosa-dosanya. Atau hadirnya karib kerabatnya dalam batasan waktu tidak sampai rusak jenazah tersebut, maka boleh ya, 1 malam misalnya menunggu ya. Tapi kalau sampai berhari-hari maka jangan ya, tidak ada maslahatnya juga. Misalnya saudaranya jauh ya, tinggal di Papua, tidak ada pesawat misalnya, tugas di pedalaman sangat dalam, telepon nggak ada, adanya surat sampai sana pun mungkin butuh 1 pekan paling cepat. Kemudian untuk pergi ke kota ya, tidak ada transportasi yang cepat ya, maka seperti ini tidak perlu menunggu lama-lama. Kemudian hadis berikutnya, An Samurata bin Jundub qol shallaitu wara'an nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala imra'atin matat fi nifasiha faqama fi wasatiha. Dari Samurah bin Jundub, ia menuturkan, aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan wanita yang mati ketika nifas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah wanita tersebut. Kita ketahui wanita yang mati karena melahirkan maka mendapat kedudukan mati syahid. Matinya sejajar dengan mati syahid di medan jihad. Ini karena perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang ibu ketika melahirkan bayinya. Maka pengorbanan ini jika sampai merenggut nyawanya, maka pahalanya sangat besar, yaitu sejajar dengan mati syahid. Namun proses pemakaman jenazahnya, proses penyelenggaraan jenazahnya berbeda dengan orang yang mati syahid di medan jihad. Orang yang mati di medan jihad tidak dimandikan dan tidak disolatkan ya, karena perjuangannya sudah cukup menjadikan dia diampuni dosa-dosanya ya. Karena orang yang mati syahid tidak membutuhkan syafaat, justru ia diizinkan memberi syafaat kepada 70 karib kerabatnya. Jadi tidak hanya saudara dekat saja yang mendapatkan, saudara jauh juga mendapatkannya. Tidak dimandikan, karena darah yang mengalir darinya akan menjadi saksi kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini adalah jihad yang syar'i ya. Jihad yang syar'i, bukan terorisme.
jihad, baik jihad difa, ya membela negara, atau jihad qital, memerangi orang-orang kafir dipimpin oleh seorang pemimpin, bukan melakukan teror kepada kaum muslimin maupun teror terhadap orang-orang non-muslim. Jadi berbeda jauh antara jihad dengan terorisme. Adapun wanita yang mati karena melahirkan tetap dimandikan dan dikafani. Kemudian mensolati wanita, hendaknya imam berdiri di tengah-tengah, posisi di tengah jenazah. Jadi jenazah di arah kiblat, posisinya di tengah. Ini tidak hanya wanita nifas, seluruh wanita disunahkan imam berdirinya berada di tengah, lurus dengan jasad mayat tersebut, lurus dengan jasad mayat tersebut pada pertengahannya. Adapun jika jenazah laki-laki, maka sejajar dengan kepalanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, anna Anasan shalla ala rajulin faqama inda ra'sihi thumma shalla ala imra'atin faqama hiyala wasatis sarir. Bahwasanya Anas bin Malik mensolati seorang laki-laki, maka berdiri sejajar dengan kepalanya. Kemudian sholat untuk jenazah perempuan, maka ia berdiri sejajar dengan tengahnya. Faqala Al-Ala ibn Ziyad, maka Ala ibn Ziyad bertanya, seorang tabi'in bertanya kepada Anas, hakadha ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'alal janazati maqamaka minha wa minar rajuli maqamaka minhu. Apakah seperti ini engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk mensolati jenazah perempuan seperti tempat berdirimu, dan mensolati jenazah laki-laki seperti tempat berdirimu? Qala na'am, maka Anas mengatakan iya. Jadi ini adalah sunnah. Jika tidak dilakukan, sholat jenazahnya tetap sah. Kemudian hadis berikutnya, adab orang yang ditinggal mati, karib kerabatnya, sahabatnya, atau orang-orang yang dicintainya. An Abi Musa Abdullah bin Qais anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas saliqati wal haliqati wasyaqati. Qala rahimahullah, as-saliqah allati tarfa'u sautaha 'indal musibah. Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari wanita yang menjerit-jerit, berteriak histeris ketika ditimpa musibah. Wanita yang mencukur rambutnya karena sedih yang mendalam, dan wanita yang merobek-robek pakaian karena marah terhadap takdir Allah. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan golongan dari kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Kedua hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan ini adalah dosa yang sangat besar. Pada hadis yang pertama disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, tidak bertanggung jawab dengan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ketika tertimpa musibah. Pada hadis yang kedua Rasulullah mengatakan laisa minna, bukan golongan dari kami. Jadi Rasulullah tidak mengakui orang-orang yang melakukannya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak ini menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan dosa-dosa besar. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Di sini disebutkan muannas, disebutkan perempuan, wanita yang berteriak. Bukan berarti laki-laki kalau berteriak tidak dilaknat. Ini menunjukkan yang banyak melakukannya adalah para wanita. Merobek-robek pakaian ketika tertimpa musibah, menampar-nampar pipi, menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Seruan-seruan jahiliyah adalah setiap ucapan ketika tertimpa musibah, bukan ucapan dzikir. Kita disyariatkan ketika kita tertimpa musibah untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 157, yang mana keutamaan orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, mereka mendapatkan salawat dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka mendapatkan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. 3 keutamaan jika kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika kita tertimpa musibah. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Namun tidak hanya sekedar ucapan. Kalau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tapi mulutnya tidak berhenti berteriak-teriak, merobek-robek pakaian, membenturkan kepala ke dinding, memukul-mukul meja, makanya sama aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak hanya di lisan tapi keluar dari dalam hati, sadar bahwa semuanya adalah milik Allah. Maka ketika Allah mengambil kembali, maka tidak ada alasannya untuk kita tidak ridho. Mobil kita yang mewah kecebur jurang misalnya, rusak parah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah kita masih selamat, mobilnya yang rusak. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rumah kebakaran, habis semua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumahnya yang kebakaran, kita masih selamat. Semuanya milik Allah, karena ketika kita lahir kita nggak punya mobil, nggak punya rumah, nggak punya istri, nggak punya anak. Ya. Maka ketika diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada cara lain kecuali kita ridho, kita bersabar. Bukan berarti kita tidak boleh menangis. Boleh menangis. Rasulullah juga menangis ketika ditinggal mati keluarganya. Keluar air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat bertanya, "Apa ini wahai Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, ini adalah rahmat kasih sayang Allah yang diberikan di hati-hati hambanya. Maka termasuk dari kelembutan hati adalah kita menangis ketika ditinggal mati oleh karib kerabat kita. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna illa ma yurdi rabbana. Rasulullah kemudian mengatakan, akan tetapi kita tidak mengucapkan kecuali yang membuat Tuhan kita ridho. Jadi boleh menangis namun tidak boleh histeris. Apalagi sampai menampar-nampar pipi atau merobek-robek pakaian. Kita bersabar, maka 3 keutamaan ini akan kita dapatkan. Mendapat sholawat dari Allah, mendapatkan kasih sayangnya, dan mendapat hidayah. Apa sholawat Allah untuk hamba? Sholawat Allah untuk hamba adalah Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat ridho terhadap hamba tersebut. Tentunya ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Kita disebut oleh penguasa dunia saja, dipuji oleh penguasa dunia saja, itu perasaannya luar biasa, berbunga-bunga, nggak bisa tidur sampai 1 bulan. Misalnya ada kunjungan presiden ke daerah kita, kemudian di tengah-tengah sambutan Bapak Presiden membawa jajaran menterinya. Ia mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, di kampung ini ada orang yang sangat luar biasa, patut menjadi teladan bagi kita semuanya. Bapak tersebut adalah Bapak Fulan. Kami mohon Bapak untuk naik ke panggung. Pasti kita tidak akan tidur selama 1 bulan. Diperkenalkan ke menteri-menterinya, minta apa saja dikabulkan. Ini baru penguasa dunia. Bagaimana jika yang memuji adalah penguasa jagat raya di hadapan makhluk-makhluk yang suci, di hadapan para malaikat. Ini keutamaan orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Kemudian untuk menghadirkan kesabaran di dalam hati kita adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafallaha hanat alaihi musibatuhu. Barang siapa yang mengenal Allah, maka akan ringan setiap musibah yang menimpa dirinya. Karena orang yang mengenal Allah, otomatis dia mengenal dirinya. Barang siapa yang mengenal keagungan dan kemuliaan Allah,
maka dia akan mengenal kerdilnya, kecilnya dia dan hinanya dia. Maka orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak akan mengenal dirinya. Maka kita lihat di negara-negara kafir, orang-orang kaya di antara mereka mati bunuh diri. Terkadang disebabkan permasalahan yang remeh, permasalahan kecil, permasalahan sepele. Ini tiada lain karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang terkaya di dunia, Christina Onassis, mati bunuh diri. Dan kisah-kisah yang lain, kisah orang-orang kaya barat yang lain banyak mati bunuh diri. Karena apa? Karena tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, tertimpa musibah sekecil apapun akan terasa berat. Waktunya azan. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Baik, kita lanjutkan. Kemudian selain doa yang tadi tersebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ada doa lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bunyi doanya adalah Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku dan berilah ganti bagiku dengan yang lebih baik darinya. Keutamaan doa ini, kata Rasulullah, niscaya Allah akan memberikan pahala kepadanya dan akan memberi ganti kepadanya dengan yang lebih baik. Dan yang meriwayatkan hadis ini Ummu Salamah radhiyallahu anha, dulunya Abu Salamah, suami dari Ummu Salamah, meninggal. Dan Ummu Salamah mendengar hadis ini dari suaminya Abu Salamah, mendengar dari Rasulullah, disampaikan kepada istrinya. Maka ketika suaminya meninggal, Ummu Salamah membaca doa ini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka Ummu Salamah sempat terbesit di dalam hatinya, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Seorang laki-laki yang soleh, bertanggung jawab, penyayang, seorang sahabat. Namun tentunya Rasulullah dalam berjanji tidak pernah berdusta. Ketika selesai iddahnya, selesai masa iddahnya, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Salamah. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih baik dari Abu Salamah. Maka ketika kita mendapatkan musibah apapun, jangan sampai lupa doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jika kita mengucapkannya dengan ikhlas, dengan tulus, dengan kesabaran, kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, dan sesuatu yang diambil dari kita, yang diambil kembali oleh Allah, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Baru beli mobil sudah rusak, baru beli motor dicuri orang. Kita ucapkan doa ini, besok diganti dengan mobil. Alhamdulillah. Jadi jangan buru-buru meraung-raung, kredit belum lunas. Ya. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalimat yang pendek namun memiliki fadilah, keutamaan yang sangat luar biasa. Karena orang kalau melakukan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah ini tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Begitu ada masalah banting pintu, banting barang, pintunya resak, pintunya rusak, barangnya rusak, tambah rugi. Belum lagi murka Allah Subhanahu wa taala, berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tentunya musibah yang lebih besar. Wallahu taala a'lam bissawab. Silahkan yang hendak bertanya ditulis. Ustadz barakallah, kalau orang bunuh diri tidak boleh disolatkan,
bagaimana dengan LGBT? Ini dua pertanyaan. Orang mati bunuh diri, orang mati karena lesbi atau gay. Iya, mengenai orang yang bunuh diri, ini adalah dosa yang sangat besar, ya. Dosa yang sangat besar. Jangankan mati bunuh diri, ya. Orang punya hutang Rasulullah tidak mau mensolatkan. Namun tentunya selama seorang itu muslim, secara zahir dia muslim dan tidak melakukan pembatal keimanan, maka fardu kifayah, ya, mensolatkan dan memakamkan adalah suatu kewajiban. Namun di sini ada pemberian pelajaran, bukan untuk yang mati sudah tidak bisa dikasih pelajaran, ya. Kepada yang masih hidup, agar tidak melakukan perbuatan seperti itu, maka tokoh agama, tokoh masyarakat tidak mensolatkannya. Jadi hanya segelintir orang saja, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ini ada agar orang-orang berpikir nanti kalau mati, ya, jenazahnya dicuekin. Jadi ini yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada jenazah yang menanggung hutang. Rasulullah tidak mensolatkan, namun mengatakan kepada para sahabat, "Shallu ala sahibikum", solatilah sahabat kalian, agar kita tidak bermudah-mudahan dalam berhutang. Namun di saat ini hutang itu menjadi tren. Orang baru merasa keren kalau punya hutang. Semua hartanya hutang. Rumahnya hutang, kendaraannya hutang, istrinya hutang. Semuanya ngutang. Padahal hutang itu, ya, ancamannya berat, ya. Semua dosa-dosa kita bisa diampuni kecuali hutang, karena itu berkaitan dengan hak orang lain. Rasulullah mengatakan yukfaru lisyahid illa dain, diampuni dosa dosa-dosa orang yang mati syahid kecuali hutangnya. Bayangkan orang berjuang, ya, di medan perang, kemudian mati, semua dosanya diampuni kecuali hutangnya. Apalagi kita yang nggak perang. Namun kita boleh berhutang dengan syarat-syarat yang kita telah sebutkan. Yang pertama apa? Pada sesuatu yang sangat penting, ya. Bahan makanan pokok, sandang, pangan, dan papan. Artinya apa? Kita tidak punya pangan, kita tidak punya papan, kita tidak punya pakaian. Tapi kalau hanya sekedar untuk ganti pakaian, ya, maka tidak dianjurkan berhutang. Untuk merenovasi papan, kita tidak dianjurkan berhutang. Ya. Ganti kendaraan, apalagi, ya. Apalagi untuk nambah istri, ngutang, gak disyariatkan. Ya. Untuk menambah kualitas makanan, tidak disyariatkan berhutang. Kalau tidak ada makanan, baru boleh berhutang, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berhutang kepada Yahudi 1 sok gandum. Kemudian yang kedua, aset kita lebih besar daripada
harta yang kita hutang. Artinya apa? Jika kita meninggal, diambil dari harta warisan kita itu tercukupi. Rasulullah kalau dihadirkan jenazah, ditanya dulu jenazahnya meninggalkan hutang atau tidak. Kalau dijawab tidak, maka disolatkan. Kalau dijawab meninggalkan hutang, ditanya meninggalkan harta warisan atau tidak. Kalau meninggalkan harta warisan dan warisan tersebut lebih banyak daripada hutangnya atau bisa memenuhi hutangnya, maka disolatkan. Tapi kalau tidak, baru Rasulullah tidak mensolatkan jenazah tersebut. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Terlebih orang yang mati bunuh diri, maka orang-orang terkemuka di masyarakat yang dipandang di masyarakat dianjurkan untuk tidak mensolatkannya, meskipun tidak berdosa jika mensolatkan. Kemudian LGBT, ini juga dosa yang sangat besar. Dahulu PR orang tua menjaga anak-anak perempuan, di zaman sekarang bertambah lagi menjaga anak laki-laki. Karena anak laki-laki jika menjadi korban, menjadi korban, baik korban paksaan maupun korban sukarela, maka tidak kalah dahsyat dosa dan aibnya dibanding anak perempuan yang menjadi korban. Korban bergaul dengan orang-orang gay, maka harus diperhatikan orang tua di zaman sekarang, ya. Dan betapa banyak orang-orang yang memiliki perilaku menyimpang ini, dan gay lebih dahsyat daripada lesbian, karena banyaknya penyakit ganas ini menimpa orang-orang gay daripada lesbian. Penyakit HIV ini banyak mengidap pada orang-orang gay, dan ini penyakit dan menular, maka harus kita jaga. Menjaganya adalah dengan agama, ya. Karena tidak ada vaksin khusus untuk penyakit gay. Kalau virus-virus yang lain ada vaksinnya. Virus-virus yang sekarang merebak itu bisa ditangkal dengan disuntik vaksin. Tapi kalau gay ini adalah penyakit jiwa, penyakit roh. Maka tidak ada penangkalnya kecuali dengan agama. Maka jaga anak-anak kita dengan agama. Dan menyembuhkan perempuan lesbi meskipun berat, lebih berat lagi adalah menyembuhkan laki-laki gay. Ya, maka jaga anak-anak kita, jaga pergaulan mereka, perhatikan pergaulan mereka. Ada yang lain? Tidak ada? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.